kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu ayat yang kalau kita lihat atau kita bicara tentang sholat yang khusyuk atau sholat yang khosyi'un ya. Khosyi'un lawannya itu syahun. Jadi khusyuk lawannya lalai atau lengah ya. Itu ada satu ayat pada surat Hud ya, surat ke-11 ayat 87. Jadi nanti itu berbicara tentang fungsi sholat yang khosyi'un ya. Fungsi sholat yang khusyuk. Jadi indikator sholat yang khusyuk itu nanti dijelaskan dalam surat Hud. Surat ke-11 ayat ke-87 gitu. Kita lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Syu'aibu ya. Ya Syu'aibu as-sholatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'al Au anaf'ala. oh naf'ala di sini Anaf'ala fi amwalina ma tasya'u. fi amwalina ma nasya'u innaka la antal halimur rasyid ya. Kita lihat bentuk kalimatnya ini kalimat qalu itu apa? Mereka Kata kerja. Kata kerja bersubjek hum. Ya kan? Kalau dia ada subjek, ada objeknya, berarti dia kalimat apa? Kalimat kerja. Nah, dalam hal ini adalah objeknya isi dari ucapan ini ya. Jadi semuanya itu objek gitu. Nah, ini kan isi ucapan dari hum di sini, ya kan? Mereka menyatakan, ya kan? Mereka itu yang dimaksud adalah bangsanya Nabi Syuaib ya. Syuaib atau kaumnya Nabi Syuaib ya. Nah, dia isinya ini, wahai Syuaib, as-sholatuka, a-nya itu tanya ya. Apakah sholat Anda gitu. Nah, kata tanya ini kalau secara bahasa kan kata tanya itu ada jawaban atau perlu jawaban. Tapi kalau secara makna belum tentu, tidak harus ada jawabannya. Kayak atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah Anda menyuruh manusia gitu. Itu menjadi maknanya, secara makna itu menjadi larangan gitu. Larangan menyuruh manusia sementara Anda melupakan diri Anda sendiri gitu. Artinya menjadi maksudnya gitu. Maksudnya itu janganlah gitu. Tapi dengan cara bahasanya bertanya. Nah, kalau ini caranya bertanya tetapi sebenarnya menyatakan kalau sholat Nabi Syuaib itu nanti di kalimat berikutnya ya ada di situ. Nah, di sini lebih jelas lagi nanti di innaka la antal halimur rasyid. Jadi dia dengan cara bertanya tetapi sebenarnya maksudnya itu menyatakan gitu. Menyatakan bahwa sholatnya itu benar-benar menyuruh gitu. Bisa ditangkap nggak maksudnya? Apakah sholat Anda tak muruka menyuruh Anda? Nah, tak muruka ini subjeknya apa? Subjeknya tak muruh. Iya. 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 Nah, merujuk ke sholatuka ya. Jadi sholatuka itu bentuk perempuan. Jadi sholatnya yang menyuruh di sini subjeknya. Gitu ya. Bukan yang muruh ini. Ah?
Kayak perbuatan sholat itu menyuruh Anda. sholatnya yang menyuruh, kan sebagai subjek dia. Kayak inna sholata tanha, ya kan? Tanha itu hiya juga dia. Inna sholata tanha, ya kan? Anil fasya iwal munkar. Jadi sholat itu bentuk perempuan gitu. Maka kata kerjanya harus bentuk iya, ya. Wahai Su'aib, apakah sholat Anda menyuruh Anda not ruka? An ini membendakan kata kerja, ya. Membendakan kerja, jadi dia mempatahkan akhir kata kerja. Asalnya taroka, ya. Taroka yatruku. Nanti kan ditasik ke bawah yatruku yatrukani yatrukuna tatruku tatrukani yatrukna tatruku tatrukani tatrukuna tatrukina tatrukani tatrukna atruku natruku. Jadi nahnu di sini kan subjeknya nahnu. Nahnu itu merujuk ke kami, itu kan kami itu menyampaikan berarti kami gitu loh. Menyuruh Anda agar kami gitu. Agar kami meninggalkan. Ini kan meninggalkan di sini. Umatnya berarti ya. Umatnya Nabi Syuaib. Umat bangsanya atau kaumnya Nabi Syuaib. Apakah sholat Anda menyuruh Anda agar kami meninggalkan? Nah ini objeknya nih. Ma ya'budu abauna. Apa yang nenek moyang kami abdi au anna fa'ala fi amwalina ma nasya'u. Atau kami berbuat apa yang kami kehendaki perihal harta benda. Berarti Anda yang ada meninggalkan gitu ya. Meninggalkan perbuatan. Kami meninggalkan perbuatan gitu. Jadi ada. Iya, menyuruh meninggalkan gitu. Ini kan di sini iya ada di sini, ada ini lagi di sini. Jadi dua yang ditinggalkan ya, dua yang disuruh meninggalkan gitu. Apa yang nenek moyang abdi, dua meninggalkan perbuatan, meninggalkan perbuatan apa yang kami kehendaki. Nah di sini kata kerja, walaupun dia dengan an ini kata benda, tapi di dalamnya itu merupakan kata kerja ya. Ada objeknya ini ya, manasya'u ya. Manasya'u. Jadi dalam pemaknaan atau penerjemahan itu, atau kami berbuat apa yang kami kehendaki. V-nya itu perihal. Perihal harta benda kami gitu. Jadi dimaknakan dulu ini objeknya, ya. Ini objeknya. Ini subjeknya nahnu. Nahnunya itu kembali ke kaumnya tadi, ke kaumnya. Amwalina itu kan dari malun ya. Ini di sini nggak ditulis, tapi sudah sering kita bahas. Malun jamaknya amwalun, harta benda ya. Harta benda. Bilang dari atas ya. Mereka menyatakan, wahai Syuaib, apakah sholat Anda menyuruh Anda agar kami meninggalkan apa yang nenek moyang kami abdi, atau agar kami meninggalkan kami berbuat apa yang kami kehendaki perihal harta benda kami. Sampai di sini. Jadi kita dapat 2 poin ya. Sholat itu menyuruh meninggalkan apa yang nenek moyang kami abdi. Itu 1. Kedua, menyuruh meninggalkan kami berbuat apa yang kami kehendaki perihal harta benda. Harta benda kami. Jadi di sini berbuat apa yang kami kehendaki, bukan bismillahi masya Allah ya. Ya, kayak gitu. Oh, jadi itu yang kami itu umat Nabi Syuaib tadi ya? Ya, bin saya kalau ditempelkan ke Nabi Syuaib berarti Nabi Syuaib itu disuruh meninggalkan gitu. Disuruh bukan berbuat berarti. Disuruh
tidak berbuat apa yang dia kehendaki gitu. Nanti kan di bawah ini ada latihan-latihan. Itu dibikin, kita sudah bikin kalimat-kalimatnya gunanya untuk mematangkan pengertian yang ada di ayat-ayat ini gitu. Ya. Nah, kalimat terakhirnya innaka la antal halimur rasyid. Laknya ini penegas ya. Sesungguhnya Anda benar-benar. Ya kan? Al-halimu penyantun. Ar-rasyidu yang berpedoman. Jadi musabah mubalaghah di sini. Jadi bisa diterjemahkan sesungguhnya Anda benar-benar penyantun lagi yang berpedoman sekali gitu, atau yang sangat berpedoman gitu. Itu andanya Allah ya. Anta tuh ke Syuaib. Kan ini masih isi perkataan kaumnya yang menyatakan ini. Oh iya. Jadi ini objek dari mereka ini adalah isi perkataan ini semua gitu. Jadi kalau secara global umum ini kalimat kata kerja, di mana isi perkataan, isi pernyataan menjadi objeknya, objek yang dikatakan gitu. Ya kan? Jadi sholat itu bisa dikatakan dua fungsi di sini. Bicara kalau dihubungkan dengan fungsi sholat khusyuk ya. Kan di Quran itu ada fungsi sholat khusyuk, ada fungsi sholat lalai ya. Sahun. Nah ini untuk yang sholat khusyuk. Jadi kalau sholatnya itu menyuruh meninggalkan apa yang diabdi oleh nenek moyang atau berbuat apa yang dikehendaki perihal harta benda, itu berarti sholat itu sudah berfungsi sebagai sholat yang khosyi'un, sholat yang khusyuk gitu. Jadi indikatornya kelihatan kan? Ya kan? Indikator sholat yang khusyuk gitu. Dia kalau sudah meninggalkan ajaran nenek moyang lah singkatnya gitu. Meninggalkan ajaran nenek moyang dan hidup dengan bismillahi masya Allah, ya kan? Bukan bismillahi masyi'tu ya. Bukan bismillahi masyi'tu, apa yang aku kehendaki gitu. Perihal harta. Nah, itu berarti sholatnya nggak khusyuk gitu. Ya kan? Bener nggak? Itu indikatornya itu. Makanya kita bisa lihat dalam pengelolaan harta benda, kalau dia masih menurut kehendak pribadi, menurut kehendak orang, menurut kehendak manusia, menurut kehendak abdi-abdi semua atau apapun, berarti sholatnya belum khusyuk. Makanya di hadis itu kan dikatakan kalau sholatnya lurus, mulus, otomatis semua laku perbuatannya mulus. Kalau sholatnya rusak, otomatis semua laku perbuatannya rusak gitu. Jadi gampang kalau ngeliat dari ayat ini. Soalnya di sini masalah sholat ya. Masalah sholat. Kalau al ilmu imami, ya kan? Wa amalun tabi'uhu, ya kan? Ilmu itu imam ya. Di dalam ilmu ajaran itu ada perintah-perintah, larangan-larangan kan? Nah, perbuatan mengikuti, ya kan? Perbuatan mengikuti imam tadi gitu. Jadi kalau perbuatannya masih juga ngikut ajaran nenek moyang atau berbuat menurut kehendak sendiri perihal harta benda, berarti ilmu yang ada dalam sholat itu tidak menjadi imam, ya kan? Tidak menjadi yang menyuruh gitu, yang menyuruh dia gitu. Makanya kenapa dikatakan sholat itu yang menyuruh? Karena di dalam sholat itu ada bacaan-bacaan Al-Quran, ya kan? Ada perintah, ada larangan di situ. Menjadi koordinasi antara Allah dengan kita yang membaca dalam sholat tadi, gitu. Menjadilah sholat yang khusyuk. Jadi ukuran khusyuk itu bukan sekedar menyatunya bacaan dengan segenap panca indera ya, tetapi ada efek ya. Berarti kan ada efek perbuatan sehari-harinya gitu.
Di mana perbuatan syariatnya itu indikatornya dua ini. Ya. Ini udah global ini. Ajaran nenek moyang tuh yang mana? Banyak kan? Seluruhnya. Yang harta benda juga apalagi kan? Di situ. Saya rasa udah jelas lah ya kalau ini kan sudah menjadi parameter atau indikator di fakta di lapangan nanti gitu. Dari sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Jadi tolak ukur salat yang khusyuk ya, salat yang khosyiun. Yang atau itu Yang atau kami berbuat ya. berbuat. Kami berbuat apa yang kami kendaki. Iya. Perihal harta benda. Kami. Jadi meninggalkan perbuatan yang sesuai dengan kehendak hati kami, maksudnya seperti itu ya. Meninggalkan ini atau jadi ada ini loh, ada apa namanya ini? Pengulangan. Iya, atau Berarti anda yang ada kami meninggalkan gitu ya. meninggalkan perbuatan. Anda kami meninggalkan perbuatan gitu. Jadi ada Iya, menyuruh meninggalkan gitu. Ini kan di sini iya, ada di sini, ada ini lagi di sini. Jadi dua yang ditinggalkan ya. Dua yang disuruh meninggalkan gitu. Apa yang nenek moyang abdi, dua meninggalkan agar perbuatan meninggalkan perbuatan apa yang kami kehendaki. Jadi jangan berbuat sesuai dengan kehendak sendiri gitu ya. Ya. Jadi nggak ada pengulangan kalimat ya. Sudah maklum. Sudah maklum dijelaskan oleh kalimat sebelumnya gitu. Jadi kembali ditegaskan bahwa sholatnya, ini contoh sholat Nabi Syuaib ya. Sholatnya itu menyuruh agar meninggalkan apa yang nenek moyang itu abdi, atau meninggalkan perbuatan apa yang dikehendaki perihal harta benda gitu. Itu poinnya. Itulah indikator sholat yang khasyiun, sholat yang khusyuk ya. Makanya di sini innaka la antal halim. Akibat dari itu sesungguhnya ditegaskan di sini. Sesungguhnya Anda benar-benar penyantun lagi sangat berpedoman. Ya nanti nggak ada hubungannya ke sana. Efek di dunia itu apa gitu loh. Sekarang kita coba, di sini ada kalimat-kalimat yang kita buat ya. Ini kenapa kita buat begini, nanti gunanya untuk mematangkan pengertian yang di sini, mematangkan kita memahami pengertian yang ada di ayat ini gitu. Bisa ditangkap nggak maksudnya? Iya. Jadi bisa dikatakan ini semacam tafsir ya. Tapi kita lebih orientasinya kan ke latihannya itu, latihan bahasa Quran. Kita lihat nomor 1. Ini kita tulis huruf gundul semua. Jadi kita harus tahu baris-barisnya itu ya. Nomor 1 coba. Mu'minu. Yaf ala. Di amwalihi ma yasha'u. Ma yasha'u, yang kelihatan kan? Artinya seorang mukmin tidak menginginkan agar dia berbuat apa yang dia kehendaki perihal harta bendanya. Ulangi. La yuridul mu'minu ayyafa'ala fi amwalihi ma yasha'u. Seorang mukmin tidak ingin dia berbuat apa yang dia kehendaki perihal harta bendanya. Kan kelihatan kan? Berarti seorang mukmin itu tidak ingin begitu. Tidak ingin dua itu gitu. Nah, perihal harta kalau di sini kan. Iya. Menjadi tafsir kan? Maknanya jadi tafsir gitu. Tapi kita latihan.
Nomor 2. Yuridul mu'minu An yaf'ala fi amwali ma yasha. Allahu. Di sini ya. Karena sya'a ya sya'u. Nah, artinya seorang mukmin ingin agar dia berbuat apa yang Allah kehendaki perihal harta bendanya. Ulangi. Seorang mukmin ingin agar dia berbuat apa yang Allah kehendaki perihal harta bendanya. Ini kelihatan kan? Kalimat ini pakai la, ini tidak ya. Nomor 3. Alu fi amwalika ma tasya'u. Artinya 5 itu kenapa ya? Kenapa Anda? Nah, kenapa Anda berbuat apa yang Anda kehendaki perihal harta benda Anda? Ulangi. Kenapa Anda berbuat apa yang Anda kehendaki perihal harta benda Anda? Nomor 4. If'al. Atau kalau pakai fa'ala yaf'ilu, if'il gitu. Fa'ala yaf'alu aja. If'al fi amwalika ma yasha'u rabbuka. Artinya berbuatlah. Pesan perintahnya anta ya. Berbuatlah Anda apa yang pembimbing Anda kehendaki perihal harta benda Anda. Ulangi. Berbuatlah Anda apa yang pembimbing Anda kehendaki perihal harta benda Anda. Nomor 5. Fa'ala Abu Bakrin fi ambari masya'allahu. Masya Allah. Fa'ala Abu Bakrin fi amwalihi masya'allahu. Ya. Artinya Abu Bakar berbuat apa yang Allah kehendaki perihal harta bendanya. Sekarang kalau dia ini kan huwa ya. Al-mu'minu ya subjeknya kan. Kalau al-mu'minuna menjadi hum la yuridul mu'minuna tetap ayyaf'alu karena dia ada pembuangan apa? Nun ya, ganti alif ya. Karena ada an ini. Ayyaf'alu fi amwalihim ma yasha'una. Jadi hum di sini karena di sini kan mukminnya banyak ya. Kalau yang ini al mu'minuna coba. Yuridul mu'minuna ayyaf'alu fi amwalihim ma yasha'ullahu. Ya. Allahu. Artinya orang-orang mukmin ingin agar mereka berbuat apa yang Allah kehendaki perihal harta benda mereka. Nomor 3 ganti ini antum ya. Taf'aluna fi amwalikum ma tasya'una. Ya. Kenapa kalian berbuat apa yang kalian kehendaki perihal harta benda kalian? Nomor 4 ganti antum coba. Sasaran perintahnya ya. If'alu fi amwalikum ma yasha'u rabbukum. Jadi artinya berbuatlah kalian apa yang pembimbing kalian kehendaki perihal harta benda kalian. Nomor 5 diganti
Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali. Fa'alu Abu Bakrin. Fa'ala Abu Bakrin wa Umaru. Wa Utsmanu. Wa Aliyun. Fi amwalihim. Masya. Jadi artinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berbuat apa yang Allah kehendaki perihal harta benda mereka. Sekarang di bawahnya juga ada. Yang ini dulu aja ya. Nomor 1. Nah ini mansartin ya, mansyarat. Mensukunkan. Masuk ke alif lam, nyebrang. Man yuridil jannata. Ya kan? Man yuridil jannata Yaf'al. Oh, yaf'al. Ini kalimat syarat, ini jawab syaratnya gitu. Yaf'al fi amwalihi ma yasha'ullahu. Artinya siapa yang ingin kehidupan jannah, niscaya dia berbuat apa yang Allah kehendaki perihal harta bendanya. Nomor 2. In. Turidil jannata. Faf'al. Fi amwalika ma yasha'u rabbuka. Ya kan? Jika Anda ingin kehidupan jannah, maka berbuatlah Anda apa yang pembimbing Anda kehendaki perihal harta benda Anda. Nomor 3. Man kana yuridul jannata falyamal amalan sholihan. Siapa yang ingin kehidupan jannah, maka hendaknya dia berbuat laku perbuatan yang tepat. Gitu. Ini perintah tak langsung ya. Fal ya'mal gitu. Hendaknya dia gitu. Nomor 4, la tusyrik bi ibadati. La tusyrik bi ibadati. Rob. Dia jadi majemuk sini. Rabbika ahadan. Janganlah Anda mengikut sertakan satu orang pun dalam pengabdian hidup menurut dan pembimbing Anda gitu. Nomor 5, ubudillaha wala tusyrik bihi syai'an. Dia perintah, ini larangan. Berarti ini sebaliknya gitu. Ubudillaha wala tusyrik bihi syai'an. Itu perintah ya. Perintah, ini perintah, ini larangan. Itu mengadilah pada ajaran Allah. Oh, sebaliknya janganlah mengikut sertakan sesuatu apapun dengannya gitu. Ya kan? Selanjutnya yang ini ya. Nomor 1. Sholatuna, kalimat campuran dia. Sholatuna ta'muruna, ya kan? Ta'muruna, ya kan? Sholat kami atau sholat kita menyuruh kita gitu. An-nat ruka, agar kami meninggalkan ya'budu abauna, apa yang nenek moyang kami atau nenek moyang kita abdi gitu. Coba ulangi. Oh ini sholat, oh benar ya. Sholatuna ta'muruna annat ruka ma
budu budu abauna. Salat kami menyuruh kami agar kami meninggalkan apa yang nenek moyang kami abdi. Ulangi, salat kami menyuruh kami agar kami meninggalkan apa yang nenek moyang kami abdi. Nomor 2, salatuhu. Kan nggak ada penyebab dia. Depannya salatuhu ta'muruhu an ayat ruka ma ya'budu aba'uhu. Coba ulangi. Salatuhu Muruhu ayat ruka ma ya'budu aba'uhu. Artinya salatnya menyuruhnya agar dia meninggalkan apa yang nenek moyangnya abdi. Nomor 3, as-sholatuha ta'muruha an ruka ma ya'budu aba'uha. Ulangi. As-sholatuha ta'muruha an ruka ma ya'budu aba'uha. Artinya ada A di sini. Apakah salatnya menyuruhnya agar dia meninggalkan apa yang nenek moyangnya abdi. Nomor 4, 5 tuna la ta'muruna annat ruka ma ya'budu abauna. Kenapa salat kita tidak menyuruh kita agar kita meninggalkan apa yang nenek moyang kita abdi? Sekarang yang ini terakhir ya. Nomor 1. Di sini inna ya. Jadi nanti ada pakai inna, pakai kana, ada tanpa ida dan kana, ada pakai wajadna, ada iklam, anna. Iklam itu perintah ya. Perintah, ketahuilah gitu. Di sini anna nanti. 1. Inna Syu'aiban. Inna Syu'aiban la halimur rasyidun. Nggak pakai alif lam dia. Sesungguhnya Syu'aib benar-benar penyantun lagi yang berpedoman. Nomor 2 pakai kana. Kana Syu'aibun. Pakai tanwin. La haliman rasidan. Ya, jadi pokoknya harus doma, keterangannya harus patah gitu. Karena tanpa ina dan kana. Syu'aibun la halimun rasyidun. Jadi kok coba diartikan ya. Sesungguhnya Syu'aib benar-benar penyantun lagi yang berpedoman. Syu'aibun adalah benar-benar penyantun lagi berpedoman. Syu'aibun benar-benar penyantun lagi yang berpedoman. Nomor 4, kami mendapati Syu'aib, ya kan? Syu'aib benar-benar penyantun lagi yang berpedoman gitu. I'lam anna anna karena di tengah-tengah ya. Tengah-tengah. I'lam Anna Syu'aiban la halimur rasyidun. Ketahuilah bahwasanya Syu'aib benar-benar penyantun lagi yang berpedoman. Jangan kalau berpedoman kan kata kerja. Kalau yang berpedoman itu kata
pelaku atau kata benda ya. Ada pertanyaan? Ya, langsung nyambung. Langsung Kan, itu juga. ya, kelihatan di sini menjadi yang mematangkan pengertian di sini, mematangkan kita pengertian ini. Jadi ini kalimat-kalimat ini ayat Al-Quran bukan? Bukan. Bukan. Bahasa Al-Quran bukan? Bukan. Oh iya. Bahasa Al-Quran. Pengertiannya sama nggak dengan ini? Sama. Sama gitu. Jadi dengan begitu nanti gugurlah orang, banyak kan orang mengatakan, wah nggak ada itu redaksi gitu. Redaksi begitu dalam Al-Quran tuh nggak ada. Memang bukan redaksi Quran, ya kan? Tapi bahasa Al-Quran. Maknanya sama dengan Al-Quran, tidak bertentangan, selaras gitu, ya kan? Bener gak? Kan sekarang banyak itu dinul Islam, nggak ada tuh kata dinul Islam dalam Al-Quran itu kan. Sunnah Rasul, nggak ada itu, kan begitu kan? Tapi bahasanya bahasa apa itu? Bahasa Al-Quran. Maknanya ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Itu yang disebut nanti al-hikmah ya. Al-hikmah itu jaudatur ro'i, ya kan? Jempolnya pendapat atau pendapat yang berkualitas top gitu. Itu bahasanya beda, bukan bahasa wahyu Allah. Bahasanya bisa bahasa wahyu Allah, bisa bahasa lain. Tetapi maknanya ngambil dari Alkitab gitu. Bahasanya bisa bahasa apa aja. Yang jelas maknanya ngambil dari kitab. Makanya disebut jaudatur ro'yi. Ro'yi itu kan pendapat. Pendapat itu bisa pakai bahasa apa aja gitu. Termasuk yang hadis-hadis, komentar-komentar Rasul dalam hadis itu jaudatur ro'yi itu. Al-hikmah gitu. Bisa disebut begitu. Jadi, tapi maknanya sejalan atau ada dalam Al-Quran. Jadi jangan bingung lagi nanti ya. Banyak komentar-komentar miring tentang Al-Quran, dikatakan, oh ini kan bukan ayat Al-Quran. Memang bukan ayat Al-Quran, tapi bahasanya bahasa Al-Quran, maknanya ada dalam Al-Quran, begitu. Ada lagi? Saya rasa itu yang bisa disampaikan dan kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.